Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Langsung aja kita melanjutkan pada pertemuan kita yaitu ilmu gramatika atau ilmu nahwu yang tentunya sangat urgent bagi para pembelajar, terutama kitab kuning maupun pembelajar ilmu agama ya, yang kaitannya untuk mengetahui ilmu sastra maupun mengetahui ilmu bahasa. Karena ilmu nahwu yang kita pelajari ini sangat penting sekali, sehingga kenapa saya perlu untuk menjelaskan, bahkan untuk menyampaikan di dalam materi ini. Jarang sekali orang di saat ini yang mempelajari yang namanya ilmu gramatika atau ilmu nahwu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas nanti dalam video saya setiap setiap pembelajaran atau setiap materi akan saya sampaikan per bab. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang masalah jumlah mufidah atau kalaman, maka pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan yaitu tentang ajza'ul kalimah, yaitu ajza'ul kalimah ini, yaitu ajza'ul kalimah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalimah salah satu anwa, ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi kalimat itu dibagi menjadi 3 macam. Ini ya, perlu kita pahami. Al kalimat salah satu anwa, kalimat itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada namanya kalimat isim, yaitu sebuah nama, yaitu kalimah, sebuah nama. Yang pertama itu kalimat isim. Yang kedua kalimat fi'lun atau kata kerja. Yang ketiga wa harfun, yaitu kalimat huruf, yaitu untuk kata sambung. Nah, oke. Dari segi pengertiannya, maka kita dapat memahami fal ismu kullu lafdhin yusamma bi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamatun aw ayu syai'in akhar. Yang namanya kalimat isim adalah setiap lafaz, ya, setiap lafaz yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda yang kasar, benda yang lunak, atau sesuatu yang lain. Jadi yang namanya isim itu setiap lafaz yang digunakan untuk menamai sesuatu, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu sesuatu yang lainnya. Contoh, saya mengatakan al-madrasah, itu adalah isim, ya. Karena apa? Itu sebuah nama yang ditujukan ke sekolahan. Makanya saya mengatakan al-madrasah. Contoh lagi, zaitun. Berarti zaitun itu isim, karena zait itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Al-hadfu, HP. HP adalah kata benda, dia adalah isim, berupa apa? Sesuatu yang keras. Jamatun au ayu syai'in atau au nabatun. Nabat ini artinya apa? Tumbuh-tumbuhan. Contoh kasyajar, pohon. Kasyajaru itu namanya isim. Jadi setiap sesuatu, ya, setiap lafaz yang digunakan untuk menamai sesuatu itu namanya isim. Nah, sedangkan wal fi'lu kullu lafdhin yadullu ala khusulin, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan ala husuli amalin fi zaman khas, yaitu setiap lafaz yang menunjukkan atas hasilnya suatu pekerjaan fi zaman khasin, pada zaman tertentu. Artinya apa? Yang namanya fi'il adalah setiap kalimat atau setiap kata yang menunjukkan pada suatu pekerjaan, pada masanya. Wal harfu kullu lafdhin la yad'aru ma'nahu kamilan illa ma'a ghair. Sedangkan huruf
adalah setiap lafaz la yadharu maknahu, yang mana maknanya itu tidak tampak kamilan secara sempurna illa ma'a ghairi, kecuali dengan kalimat yang lain. Artinya yang namanya huruf itu dia tidak akan mampu berdiri dengan sendirinya kecuali dia digandeng dengan kalimat yang lain. Oke, coba kita sekarang pada contoh, masuk ke dalam contoh ini. Ajza'ul jumlah al-amsilah, contoh Raqiba Ibrahim al-Hisan. Contohnya adalah Raqiba, ini adalah kata kerja, berarti dia fi'il. Karena apa? Raqiba itu artinya naik. Lah naiknya kapan? Nah ini sesuai dengan masanya. Ibrahim dia juga kata isim, karena dia benda yang bergerak. Manusia itu termasuk kategori hayawan yang bergerak ya. Al-Hisana, Ibrahim naik kuda. Ibu Ismail al-Qit, Ismail bermain dengan kucing. Yasudul falla al-qamha, yaitu petani itu memburu qamha. Ta'kul syafulan wa sya'iran, kambing itu memakan ful, jagung, wa sya'iran, dan gadung. Oke. Arafna fi ma madha anna al-jumlah al-mufidah tatarkabu min ajza'in ya al-kalimah, wa nuridu an na'rifa fi hadha tarsi anwa' al-kalimat fanaqul. Oke, kita fokus pada pembahasan al-bahsu. Kita mengetahui di dalam pembelajaran yang sudah lampau, yang sudah kita lewati, anna al-jumlah al-mufidah, bahwa setiap jumlah mufidah tatarkabu min ajza'in, itu terdiri dari beberapa kalimat. Wa nuridu an na'rifa fi hadha tars, kemudian kami menghendaki untuk apa? Untuk mengetahui dalam setiap pembelajaran anwa'ul kalimat, macam-macam kalimat. Fanaqul. Oke, idza bahasna fil jumal lati ma'nan wajadna anna kalimat Ibrahim wa Ismail wal falla al-fatih tusamma bi ashkhas. Ketika kita membahas dalam jumlah tadi qattun, jumlah Ibrahim, Ismail, fallah, syah, artinya apa? Ketika kita membahas dalam jumlah yang mana kita menemukan bahwa kalimat Ibrahim, kalimat Ismail, kalimat fallah itu merupakan nama-nama manusia. Wa anal kalimat al-hisan, al-qit, wasyah hiya al-fadud tusamma bi anwa'in min al-hayawan, termasuk nama-nama dari hayawan. Tusamma biha, terus tak mana tadi? Terus wal ful wal qamha wal ful wasyair, itu termasuk alfadun bi anwa'in min nabat, nama-nama tumbuhan. Dan qamha, kul, ful, syair, gandum, kacang-kacangan, dan yang lainnya. Wa anal hujrata was safina wal ma, adapun batu, terus ada safinah, perahu, wal ma, dan air, itu termasuk nama-nama minal jumat, dari benda-benda yang keras. Wa 'ala nasiha wa nur wa safar al-fadl tusamma biha. Oke, kesimpulannya dari berbagai macam nama-nama tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa kalimat itu dibagi menjadi 3 macam. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Isim adalah kata benda, bisa dia itu manusia, bisa itu hayawan, bisa itu tumbuh-tumbuhan, atau benda keras, atau yang lainnya. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan hasil pekerjaan dari seorang, sedangkan huruf adalah kata yang tidak punya makna kecuali ia bersanding dengan kalimat yang lain. Oke, pertemuan kita kali ini membahas tentang masalah ajza'ul kalimah, yaitu bagian-bagian atau macam-macam daripada kalimat itu sendiri. Oke, saya kira untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti tentang masalah isim ya. Saya kira itu dalam pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.